Buka pintu. Diceritakan bahwa ada dua siluman yang malenerobos masuk ke istana dewa. Ia inginkan adalah bidadari surga yang cantik jelita bernama Taraf. Namun, sang dewa rapat membahas kedua siluman itu yang bernama siluman kerbau atau sapi. Sang dewa pun tidak ingin meributkan hal itu. Ia menyuruh penghuni kahyangan untuk membukakan pintu dari kahyangan tersebut, karena sang dewa ingin menugaskan dua putra Resi Gautama dengan tugas pertamanya, yaitu menumpas angkara murka dan kejahatan dari muka bumi ini. Oleh karenanya sang dewa mengetahui mereka tidak cukup kuat hingga mereka yang dikirim untuk menumpas mereka. Akan kuobrak-abrik kayangan ini sampai jadi puing-puing debu. Kalau kalian tidak membuka gerbang selama tangkap dan menerima penghadapan kami di depan Batara Guru. Mundur. Pintu pun terbuka, sang dewa menyambut mereka berdua, dengan tenang, dan mengetahui apa yang mereka inginkan. Ia bertanya kepada Hafsari atau bidadari itu maukah ia menikah dengan siluman tersebut. Namun, bidadari itu menjawab, dengan santainya, ia lagi Mahatiraga atau bertapa oleh karenanya, tidak mungkin, ia melayani sang siluman dengan sepenuhnya. Mendengar jawaban itu, siluman pun pergi, dan akan menagih janji, kalau tidak ia akan mengobrak-abrik istana mereka, padahal, kalau sang dewa berdusta, alam semesta ini akan hancur lebur. Karena kalian menghalangi kami masuk. Kalian menutup gerbang itu. Siapapun terlarang memasuki gerbang itu, sebelum melewati pintu kematian di Mayapada. Kami lain, Dewa. Kami tidak akan mengikuti aturan kalian. Lalu, apa keinginan kalian? Aku mau melamar bidadari yang tercantik bernama Tara. Dan akan kuboyong sekarang juga ke istanaku. Ini Hapsari yang bernama Tara. Wah. Kami selalu memberi kebebasan kepada siapapun untuk menyatakan keinginannya. Sebagaimana kamu menginginkan mempersunting bidadari, maka yang bersangkutan kuberi kesempatan untuk memberi jawaban atas keinginanmu. Aku tidak butuh jawaban, tapi butuh dia. Lamaranku adalah sebuah keniscayaan. Apa kamu pikir di alam Mayapada, baik alam nyata maupun alam kasat mata, ada keniscayaan? Semua serba wenang Maesasura. Tara Hapsariku, kamu telah mendengar ada seorang siluman ingin melamarmu? Apakah kamu menerimanya? Hamba sedang Hamatiraga Gusti Batara. Hamba akan memberi jawaban hamba bila tapabrata hamba sudah berakhir. Hamba akan turun ke Gua Kiskenda dengan jawaban hamba. Kamu mendengarnya Maesasura? Tara sedang melakukan Hamatiraga. Tapabrata. Tidak mungkin dalam keadaan demikian dia akan bisa melayanimu. Dia akan datang ke istanamu kalau tapabratanya sudah berakhir. Apa ucapan kalian bisa dipercaya? Ucapan para dewa dan Hapsari adalah keniscayaan. Seluruh alam akan hancur tanpa kepastian. Kami akan datang lagi dan menghancur leburkan kahyangan kalau kalian berbohong. Nah, Batara Narada bertanya kepada Batara Guru, apa pantas seorang siluman melamar Hafsari? Sang dewa lebih tahu dari apa yang manusia biasa ketahui. Inilah saatnya tugas pertama dari dua bersaudara dari putra Resi Gautama, untuk menumpas kejahatan, yaitu mengalahkan siluman kerbau,
yang bernama Mahesasura. Sang dewa akan menghadiahkan kepada keduanya siapapun yang mengalahkan siluman kerbau itu Hapsari atau bidadari yang bernama Taraf sebagai hadiah untuk salah satu dari mereka. Aku sudah mengatakan bahwa kelakuan mereka adalah puncak keharusan untuk dimusnahkan. Putra Gotama sudah disuratkan dalam jantra nasib untuk menumpasnya. Dan itulah jalan pemberian ganjaran kepada Tapabratanya untuk mendapatkan Hapsari yang mulia. Saat kemuliaan itu sudah datang, cucuku. Kamu harus menjalankan tugas kedewataan, menghancurkan kejumawaan, kesombongan yang sudah kelewat batas. Kami siap menjalankan titah apapun dari Gusti Dewa Batara. Ada Raja Siluman Sapi yang mau menghancurkan hukum kehidupan. Dia nekat melamar bidadari suci. Kesombongannya sudah menyundul langit kayangan. Hukum mereka setimpal dengan kekurang ajarannya. Siapa yang membunuh Mahesasura dan Lembusura akan kuanugerahi Dewi Tara, Hapsari yang dilamar Raja Siluman itu. Hamba menjalankan titah Paduka Dewa. Berangkatlah, cucuku. Mereka pun langsung pergi, dan tidak ingat menanyakan, di mana letak Goa Kiskenda tempat Mahesasura dan Lembusura tinggal, namun kakaknya Subali, itu soal gampang, dan Subali melempar sesuatu ke tanah dan muncullah siluman kodok dan belalang. Pada awalnya mereka tidak mau memberitahu di mana goa tersebut, namun, sang kakak, Subali, akan membunuhnya jika tidak memberitahukan di mana letak goa itu. Mendengar ancaman itu, mereka sangat ketakutan dan mau memberitahukan akan letak goa tersebut. Hai, siluman kodok, di mana Goa Kiskenda? Aku bertanya baik-baik, siluman. Mau apa kamu ke sana? Itu urusanku. Kalau itu urusanmu, ada urusan apa? Aku harus memberitahu kepadamu. Kurang ajar. Baik, baik. Akan kutunjukkan. Kalian jalan terus ke arah Diwangkara tenggelam. Di bawah Gunung Pucung itulah Goa Kiskenda berada. Buat apa kamu ke sana? Rajanya seorang siluman sapi yang sangat kejam. Aku akan menumpasnya. Ayo Sugriwa. Di luar istana Goa Kiskenda, mereka melihat para rakyatnya, siluman, sapi, mempersiapkan pernikahan untuk tuan mereka. Subali dan Sugriwa menghajar mereka habis-habisan, tanpa tersisa. Mereka pun mau ke markasnya dan berbincang dengan kakaknya lah akan masuk ke dalam, untuk menumpas Mahesasura dan Lembusura, berpesan kepada sang adik, dan film pun bersambung. Kencang berani melamar calon istriku di kayangan dewa. Kalian semua, bunuh kedua monyet itu! Aku yakin Mahesasura dan Lembusura masih berada di dalam gua. Kita harus hati-hati, Kakang. Kalau mereka mampu mendatangi kayangan dewa, artinya kesaktian mereka di atas rata-rata yang dimiliki para manusia. Benar, Sugriwa. Saya tidak mau putra Resi Gotama akan tewas dua-duanya. Maksud Kakang? Cukup aku saja yang masuk ke dalam. Aku akan melakukan itu, Sugriwa. Kamu tunggu di luar. Kalau nanti darah merah yang keluar dari mulut gua, artinya aku yang menang. Tapi kalau yang keluar darah putih, artinya aku berlaya. Maka cepat kau tutup pintu gua ini dengan batu besar, supaya Mahesasura dan Lembusura juga tewas di dalamnya. Kamu mengerti, adikku? Iya. Tapi aku mencemaskanmu, Kakang. Kenapa tidak berdua saja kita ke dalam, Kakang? Jangan, adikku. Aku ingin keturunan ayah kita tetap berkesinambungan. Sampaikan salamku kepada Yunda Anjani dan juga Romo Begawan.